Halo guys, ketemu lagi bersama aku Nima Windy Sartika Dewi dari program studi Sarjana Kebidanan semester 2 Universitas Sari Mulia Banjarmasin dengan nomor NIM 111948621101005 dengan dosen pengajar Ibu Putri Yulianti M.Kep. Nah, kali ini aku akan membahas tentang proses pematangan oogenesis. Yuk simak videonya. Nah, sebelum ke intinya, kita kenali dulu apa sih itu oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan ovum di dalam ovarium. Di dalam ovarium atau indung telur terdapat oogonium. Oogonium bersifat diploid, mengandung 23 pasang kromosom atau 46 buah kromosom. Oogenesis telah dimulai sejak bayi perempuan masih dalam kandungan ibunya, sekitar berusia 5 bulan. Oogonium akan memperbanyak diri dengan membelah berulang kali secara mitosis, membentuk oosit primer. Oosit primer terbungkus dalam folikel yang penuh dengan cairan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan ovum. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang proses oogenesis atau terbentuknya sel telur pada tubuh wanita. Ada 3 fase, yaitu fase pembelahan dan penggandaan, fase perkembangan, dan terakhir fase pematangan. Jadi, fase pertama yaitu fase pembelahan dan penggandaan. Pada fase ini diawali dengan proses oogenesis dengan adanya mitosis dan meiosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan 2 gamet atau sel anak yang identik. Sementara itu, meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 gamet yang masing-masingnya memiliki jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Oogonium atau sel induk telur akan matang dan bermitosis menjadi oosit primer atau sel telur menjadi besar. Oosit primer sendiri nantinya akan terbelah menjadi 2 bagian menghasilkan oosit sekunder atau hasil dari pembelahan. Selanjutnya, fase yang kedua yaitu fase perkembangan. Berbeda dengan proses spermatogenesis, pembelahan sel telur pada proses oogenesis mengalami perkembangan sitoplasma atau bagian sel yang tidak seimbang. Akibatnya, ada 1 oosit atau sel telur yang belum matang, yang memiliki banyak sitoplasma, sedangkan oosit lainnya tidak memiliki sitoplasma. Oosit yang memiliki banyak sitoplasma berukuran lebih besar daripada oosit yang tidak memiliki sitoplasma. Nah, oosit yang lebih kecil inilah yang disebut dengan badan volar pertama. Setelah itu, oosit sekunder yang berukuran lebih besar akan mengalami pembelahan sel telur kedua yang menghasilkan ootit. Badan polar pertama juga akan membelah menjadi 2 badan polar kedua. Ootit ini akan berkembang menjadi sel telur. Apabila bertemu dengan spermatozoa alias sel sperma, dapat dikatakan bahwa ovulasi terjadi ketika oosit telah mencapai tahap perkembangan ootit. Lalu, setelah pembuahan, maka ootit sudah melewati tahap akhir pematangan dan menjadi sel telur atau ovum. Nah, itu tadi penjelasan tentang proses pembentukan oogenesis pada tubuh wanita. Selanjutnya, kita akan membahas hormon apa saja yang mempengaruhi proses oogenesis. Saat proses oogenesis atau pematangan sel telur wanita berhasil, hal ini yang membuat Anda mengalami ovulasi setiap bulannya. Perlu diketahui pula bahwa saat mengalami ovulasi, hanya akan ada sel telur yang matang. Proses oogenesis ini juga bisa terjadi karena adanya bantuan dan dipengaruhi oleh hormon lainnya, yaitu hormon FSH atau follicle stimulating hormone dan LH luteinizing hormone. Dikutip dari Medil Plus,
Hormon FSH dapat merangsang pertumbuhan folikel di ovarium atau indung telur sebelum pelepasan sel telur pada proses oogenesis. Sementara hormon LH mempunyai manfaat untuk memicu terjadinya ovulasi atau pelepasan sel telur dari indungnya. Sekian pembahasan oogenesis kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Bye bye, sampai jumpa di lain waktu.